Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Tribuners, sore ini kita akan membahas mengenai kiprah perempuan Lampung di dunia politik. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber politisi perempuan di Provinsi Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Apa kabar Mbak April? Sore Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Ya. Sepertinya di rumah nih Mbak ya, di fraksi atau komisi Mbak? Ayo tebak ayo. Komisi 5. Oke, Mbak April. Sore ini kita bincang-bincang santai Mbak April mengenai kiprah politisi, kiprah perempuan di dunia politik di Provinsi Lampung. Karena kita mencapai suatu tujuan dengan mekanisme dengan cara yang konstitusional. Ya, pada awalnya sih memang masih banyak pro dan kontra, khususnya di masyarakat Lampung atau secara umum di katakanlah di dunia di Indonesia misalnya. Ya. Karena Indonesia kan terdiri dari berbagai-bagai suku, bangsa, agama, kemudian kebiasaan adat dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke khususnya Provinsi Lampung. Lampung merupakan dari sisi kerabatan, dari sisi kekerabatan adat kita kan menganut sistem patriarki. Ya. Artinya garis kebapaan. Nah, dalam hal ini seakan-akan perempuan itu merupakan suatu makhluk yang lemah, makhluk yang dilindungi, makhluk yang sesuatu yang harus ikut apa tatanan yang ada dan sebagainya. Ya. Tapi dengan adanya perkembangan, adanya kemajuan teknologinya, adanya kemajuan-kemajuan juga yang digalang oleh komunitas perempuan, paradigma lama ya pelan-pelan harus ditinggalkan. Karena apa? Kalau jujur saja bahwa banyak perempuan-perempuan yang berprestasi, mulai dari tingkat pendidikan ataupun dari tingkat sistem perekrutan dalam hal misalnya merekrut suatu tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian perjalanan terus Kaukus Perempuan Politik Indonesia sejak tahun 2000 yang lalu menggaung-gaungkan bagaimana eksistensi daripada kaum perempuan. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia, kemudian Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia bekerja sama dengan komunitas-komunitas perempuan, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelan-pelan sudah mulai bergeser. Kita kembali lagi contoh misalnya di dalam undang-undang partai politik, perempuan sangat dihargai sekali dengan dimasukkannya dalam satu syarat bahwa kepengurusan dalam suatu partai politik ya itu minimal 30% keterwakilan perempuan. Artinya legal standing, payung hukum untuk perempuan berkiprah di bidang segala hal sudah terbuka jalannya dengan regulasi yang dilahirkan melalui Undang-Undang Partai Politik beberapa waktu lalu ya, 12 tahun 2008. Kemudian di dalam proses pemilihan umum pun kemarin kita rasakan sekali bahwa KPU mengeluarkan PKPU yang intinya dia turunan daripada Undang-Undang Partai Politik bahwa di dalam suatu daerah pemilihan harus terakomodir komposisi caleg perempuan 30% dalam suatu dapil. Tanpa adanya caleg perempuan 30% dalam satu dapil, bisa dikatakan atau harus diperbaiki sehingga sempurna. Boleh diajukan ke KPU. Artinya di situ perlindungan politik terhadap perempuan jelas sekali dalam amanat regulasi.
Apakah dia di dalam peraturan perundang-undangan, partai politik, ataupun dalam peraturan PKP. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada alasan lagi bahwa payung hukum sudah ada, regulasi sudah ada, kesempatan kepada perempuan sudah ada. Mengapa tidak? Budaya lama yang menyatakan bahwa orang perempuan itu udah deh 3 aja urusannya, 3 katanya. Aduh, saya bilang jangan dong. Kasur, sumur, apalagi kasur, dapur, ya. Ya, pelan-pelan nggak juga seperti itu. Perempuan bisa mewarnai, ya, bisa mewarnai rumah tangga, bisa mewarnai suatu katakan event-event, bisa mewarnai kancah perpolitikan, baik di dunia, Indonesia, dan khususnya di Provinsi Lampung. Kita lihat aja di Provinsi Lampung ini beberapa kali event, apakah dia pemilihan gubernur, apakah dia pemilihan bupati atau wali kota, tidak ditinggalkan oleh kaum perempuan. Itu dulu kontestasi. Persoalan menang, persoalan itu ya nanti. Tapi partisipasi politik perempuan sudah dimulai. Sudah dimulai. Yang mula katanya dunia politik adalah dunia laki-laki, oh tidak. Karena ya jujur saja, apa sih yang kita ini tidak berpolitik? Jujur saja, di rumah tangga saja kita berpolitik. Ya. Dengan suami. Berpolitik dengan suami, tapi bukan politik praktis. Bukan politik praktis dalam arti lu pilih ini, gue pilih ini, kita bermusuhan, bukan itu. Tapi di dalam hal mengambilkan keputusan, dalam hal membimbing anak, menentukan arah ke depan anak-anak dalam sekolah misalnya, kita kan suka berpolitik juga, demokrasi, bagaimana dan apa keputusan. Kemudian dalam hal jujur saja suka juga diterapkan oleh para ibu-ibu. Kalau dia mau pergi, ya, kalau dia mau pergi-pergi, ada kegiatan dan sama dengan saya juga. Tanpa sadar kita berpolitik juga menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak, rumah dibereskan dulu, semua kebutuhan diselesaikan dulu. Itu kan taktik, strategi bagaimana saya bisa meninggalkan rumah dengan aman, nyaman, dan meraih apa yang kita tuju, mencapai apa yang kita targetkan. Kira-kira seperti itu. Ibu-ibu yang suka arisan, bisnis misalnya, ya tanpa sadar juga kita kadang berpolitik juga loh. Salah satu contoh, ya mau nagih atau menawarkan seseorang, kan lihat dulu situasinya aman nggak, lagi sumringah apa enggak, lagi ada mood enggak, lagi perang apa enggak. Tapi kalau dia selonong-selonong datang-datang, ini ibu harus beli ini bagus jadi gitu, waduh. Juga gitu. Atau nagih dadak-dadakan, ya bisa-bisa malah yang marah yang ditagih, bukan yang nagih kan. Jadi politik itu tidak haram. Politik itu sangat baik. Karena apa? Bagaimana kita menempatkan ilmu politik, dasar dan dasarnya. Persoalan ada yang katakan buruk, itu perilaku oknumnya, bukan politiknya. Karena politik diajarkan di perguruan tinggi, ada kurikulumnya, Fakultas Sosial Ilmu Politik, strategi politik, kekuasaan, dan sebagainya. Baik. Mbak April, kalau Mbak April kan sebetulnya termasuk senior Mbak ya. Kalau sekarang itu seperti apa sih Mbak kiprah perempuan dalam dunia politik untuk di Provinsi Lampung? Apakah mengalami peningkatan? Kalau misalkan mungkin Mbak April bisa mencontohkan di DPRD Provinsi Lampung sekarang jumlah anggota dewan yang perempuan berapa dari periode sebelumnya 2014-2019 atau bahkan 2009-2014. Silakan Mbak April. Ya, sepengetahuan saya dan dari data yang ada bahwa partisipasi tingkat keterwakilan perempuan trennya naik untuk di Provinsi Lampung. Karena kebenaran saya Ketua Kaukus Perempuan Politik Lampung, ya, sekaligus Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Lampung. Kenapa saya sampaikan seperti itu?
bahwa pada tahun, saya cerita 2 tahun terakhir deh, ya, 2 tahun terakhir, karena realita dan saya tahu data. Di 2014-2019, keterwakilan perempuan di parlemen, di DPRD Provinsi Lampung, itu sebanyak 12 orang. 12 orang, oke. 12 orang, kalau dipresentasikan kurang lebih 14%. 14%. Padahal pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan komunitas kaum perempuan tak henti-hentinya mengkampanyekan, tak henti-hentinya menggembar-gemborkan bagaimana keterwakilan atau partisipasi politik perempuan ini di semua bidang 30% target. Ya. Tapi pelan-pelan di 2014, 2019, di 2019-2024 ini angka tersebut mengalami kenaikan. Yang semula anggota Dewan Perempuan hanya 12 orang, sama dengan 14%, ini sudah mencapai angka 17 orang. 17 dengan orang. 17 orang perempuan, 20,02%. Oke. Ya, artinya ada tren kenaikan. Dan alhamdulillah PDI Perjuangan Provinsi Lampung memimpin dengan 8 anggota Dewan Perempuan. Dari total kursi PDIP? Dari total kursi PDIP 19 orang. Oke. Ya, 8. Artinya udah lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Dan ini merupakan suatu hal yang nggak bisa dipungkiri bahwa perempuan sudah melek politik. Perempuan sudah mulai menyadari ada regulasi, ada kesempatan, ada kesempatan, peluang-peluang, ya kenapa tidak? Apalagi dengan sistem pemilihan legislatif yang dengan perolehan suara terbanyak. Artinya semua kan berkompetisi. Ya. Berkompetisi untuk mencari suara yang banyak-banyak. Tidak berpengaruh mau nomor berapakah iya, mau nomor 3, nomor 4, monggo saja. Tapi dengan kompetisi mencari suara yang banyak sehingga dapat masuk ke dalam parlemen dengan dapat kursi, yaitu merupakan strategi yang dilakukan oleh perempuan. Kemudian dalam bagian lain saya juga mau menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung selama ini yang saya tahu baru tahun 2019-2024 inilah anggota dewan yang duduk menjadi pimpinan dewan itu perempuan sebanyak 2 orang. Jadi unsur pimpinan dewan 2 orang perempuan. Yaitu ada Bu Ririn Kuswantari dari Golkar, ada Bu Eli Wahyuni dari Gerindra. Ya, selama ini pernah di DPRD Provinsi Lampung dipimpin oleh perempuan, pernah zaman ada Bu Nur Hasanah, ada Bu Atidah ya. Tapi ini bisa menembus 2. Pimpinan dewannya perempuan. Rekor ya. Iya, rekor kan artinya. Muri ini kan, Pak. Iya, ditambah pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan badan-badan diduduki oleh para perempuan-perempuan. Kemudian kita kembali hasil Pileg 2019-2024. Provinsi Lampung, selain DPRD Provinsi Lampung, beberapa kabupaten kota pun menghantarkan anggota dewan perempuannya yang duduk menjadi pimpinan. Di antaranya ada di Kota Bandar Lampung, ya, ada Ibu Aderli dari Gerindra. Kemudian di Metro ada Ibu Ana Murinda, ya, Wakil Ketua DPRD. Kemudian di Pringsewu, ya, ada Ibu apa sih namanya itu dari. Kemudian di Tulang Bawang, ya, ada juga perempuan, sehingga baik kabupaten kota mendudukan perempuan-perempuan juga sebagai unsur pimpinan.
hal ini membuat suatu yang nggak bisa dipungkiri juga, sebenarnya ini bukan prestasi juga, karena menjadikan seseorang perempuan menjadi unsur pimpinan kan nggak bisa juga ada ya ujuk-ujuk ya, pasti ada kriteria dan memang diperintahkan partai, kemudian dia memang berkualitas, kemudian juga sudah jejak rekamnya juga tidak bisa dipungkiri. Itu adalah salah satu kebanggaan daripada saya sebagai ketua Kaukus yang saya sampaikan dari Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Tulang Bawang, itu menempatkan kader-kadernya perempuan-perempuan yang saya bisa katakan hebat. Belum lagi dalam hal pencalonan, kemarin pencalonan gubernur, ya, alhamdulillah wakil gubernur kita seorang perempuan. Ya. Kepala daerah, wakil kepala daerah juga ya, Mbak ya? Iya, iya. Kemudian ada lagi wakil di kabupaten kota, ada di Tulang Bawang misalnya. Ya. Orang Bu Winarti yang duduk sebagai Bupati Tulang Bawang, yang jadinya bukan karena ujuk-ujuk, jadinya karena proses panjang. Melalui proses panjang, rekrutmen, melalui kaderisasi, melalui kesempatan, kemampuan, kapabilitas, dan sebagainya. Melalui sekolah partai. Begitupun di Tanggamus, ada Ibu Dewi Handayani. Ya alhamdulillah semua itulah kader-kader dari PDI Perjuangan juga. Nah artinya kesempatan perempuan baik di legislatif, eksekutif, atau ranah publik lainnya, itu merupakan salah satu program yang selalu kami dorong, yang selalu kami kawal, yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena apa? Karena kita mengharapkan bahwa negeri ini, daerah ini butuh juga sentuhan daripada tangan-tangan perempuan yang hebat. Baik, Mbak April. Nah, Mbak April, ini kan ada aturan 30% ini, Mbak ya, kuota. Nah, ini kan ada juga yang berpandangan sebetulnya, Mbak, ngapain sih pakai kuota-kuota gitu kan, 30%. Ya kalau misalkan memang tidak ada lagi pembedaan, dikotomi antara perempuan dan laki-laki, kenapa mesti perempuan yang dispesialkan dengan adanya kuota 30% gitu kan? Kemudian juga ada yang berpandangan bahwa kuota 30% kadang-kadang juga cuma dicukup-cukupi saja. Siapa gitu diambil namanya cuma untuk mencukupi. Karena ternyata pada prakteknya, pada realnya sebetulnya nggak ada orang yang mau mencalonkan diri misalkan atau dicalonkan diri untuk memenuhi kuota 30% itu. Itu gimana Mbak April? Ya, sebenarnya kita bicara kepada tatanan regulasi. Karena regulasi memerintahkan untuk menempatkan seseorang atau suatu calon itu harus 30%. Ya, syarat formal ya harus kita tempatkan dulu ya 30%. Memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa terkadang memang ya bisa saja ambil comot ya. Yang penting bisa memenuhi dapil itu 30% atau kuota perempuan 30% di kepengurusan partai politik. Padahal sebenarnya ada makna lain di situ yang memang yang harus kita cermati. Ada pesan moral lain yang harus dicermati. Ya perempuan itu kan saya bilang tadi memang mulanya memang habitat yang asing, yang katakanlah yang perlu pemikiran mendalam untuk masuk terjun ke partai politik. Pelan-pelan kita memang harus memapping dulu bagaimana bisa menarik seseorang itu masuk ke dalam partai politik. Bagaimana kita bisa mengatakan sayur asem itu enak kalau kita sendiri nggak pernah makan sayur asem kan gitu. Nah, oleh sebab itu pelan-pelan kita tarik dulu kaum perempuan ini masuk ke partai politik. Ya. Nanti kan dengan sendirinya proses berjalan. Dengan proses berjalan, indahnya berpolitik, ada teman, ada pengetahuan bertambah, ada jaringan dan sebagainya. Kemudian di tataran partai-partai politik juga kan ada namanya
wakil ketua atau departemen bidang pemberdayaan perempuan. Ya. Di partai-partai politik saya pasti ada. Ada di sayap dan badan pun ada. Kalau di PDI Perjuangan, Serikandi Perjuangan. Kalau di PAN ada namanya Puan, Perempuan Amanat Nasional. Ya. Kemudian di PKB ada Perempuan Kebangkitan Bangsa. Di Nasdem ada namanya Garnita, Gerakan Wanita Nasdem dan sebagainya. Itu hanya sebagai suatu simpul-simpul organisasinya. Tapi inti misinya sama. Bagaimana kita mendorong keterwakilan perempuan 30% ini melalui lembaga-lembaga, melalui partai-partai politik. Karena syarat nanti dalam pencalonan sebagai anggota legislatif, yaitu syaratnya diajukan oleh partai politik. Ya kan itu. Syarat seseorang maju harus dicalonkan oleh partai politik. Beda dengan pilkada. Dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau independen. Nah, kalau dipencalekan, diajukan oleh partai politik. Nah, bagaimana akan diajukan dari partai politik kalau dia sendiri nggak pernah jadi pengurus? Ya, nggak pernah. Itulah jadi latar belakang kenapa mereka harus dimasukkan. Nanti di dalam program-program berikutnya, apalagi dari beberapa keputusan partai dan hasil webinar kami dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan kementerian terkait lainnya, ke depan bahwa selama ini bantuan partai politik, dana bantuan partai politik kepada partai dialokasikan 40-60 pendidikan politik, 40 pasangan. Ke depan 30% untuk pendidikan politik perempuan. Dari 100% dana itu. Berarti kan sudah berbagi lagi. Ya. Artinya kesempatan perempuan untuk mengabdi, untuk berkontribusi, untuk mengasah keterampilan di dunia politik dengan adanya pendanaan dari pemerintah, adanya dukungan dari partai politik, ini mempersiapkan kader-kader baru di masa mendatang. Nah, kemudian kaitannya dengan kuota 30%. Ya. Kuota 30% kan namanya target. Target namanya 30%. Ya kalau kita namanya 50%, 50%. Kenapa sih selalu dicanangkan 30%? Emang nggak bisa 20%? Bukan itu persoalannya. Kita pikirkan keterwakilan 30% dalam parlemen itu, harapan kami adalah bagaimana perempuan-perempuan yang ada di parlemen bisa satu misi, satu paradigma, satu tujuan, yang intinya adalah bagaimana kita bisa berpikir dengan program-program yang berperspektif gender, ya. Bagaimana kita mengawal kegiatan yang berperspektif gender, dan bagaimana juga kita bisa berkiprah, ya, berkiprah apa sih yang kita bisa buat dengan teman-teman perempuan ini di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami tidak mengabaikan kontribusi kaum laki-laki, ya, tapi apabila ada keterwakilan perempuan itu lebih banyak dari sebelumnya, saya yakin ide-ide, gagasan-gagasan, salah satu contoh misalnya dalam hal pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Lampung, karena perempuannya banyak, ya. Kemudian saya punya ketua, wakil ketua saya ada Bu Ririn Kuswantari, ada Bu Eli Wahyuni, perempuan. Kemudian ada praksi-praksi juga yang perempuan. Ya. Ada juga ketua Badan Pembentukan Daerah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung yang juga perempuan. Enak bersinerginya. Yuk tahun 2020 ini, yuk kita ajukan program perda apa yang kita bisa usulkan dalam rangka untuk menyikapi persoalan-persoalan saat ini yang kita nggak bisa tutup mata sebagai perempuan.
sebagai perempuan di parlemen. Ayo gayung bersambut. Dan alhamdulillah di 2020 ini Propemperda DPRD Provinsi Lampung mengajukan 12 raperda. Salah satu raperdanya itu langsung bersinggungan kepada bagaimana upaya perlindungan, meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Mulai dari pembinaan, mulai dari pengadvokasian, mulai dari sampai kepada proses penganggaran. Dan ayo kita sama-sama kawal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apakah anggaran dia responsif gender, ataukah anggaran untuk pemberdayaan perempuan itu minim atau kurang dan sebagainya dibanding dengan kinerja? Yuk kita sama-sama. Nah, artinya semakin banyak perempuan yang bisa terlibat, berpartisipasi aktif, pemikiran-pemikiran itu akan membangun kekuatan baru. Bukan berarti kami meminimalkan enggak, tapi paling tidak inilah kontribusi perempuan. Dan saya menggalang dengan teman-teman juga, kayak sekarang rame-rame kan kalau di pusat rancangan PKS ya, penanganan kekerasan terhadap seksual ya. Undang-undang PKS, bukan Partai Keadilan Sejahtera, tapi penanganan perlindungan kekerasan seksual. Ya, kami sama-sama komunitas perempuan, kami sama-sama dari beberapa fraksi yang perempuan. Ayo kita menggalang, kalau alasan hukumnya yang di pusat, persoalannya nanti menunggu gulnya undang-undang PKS ini, menunggu undang-undang revisi undang-undang KUHP terbit sampai kapan? Ya nggak jadi-jadi dong kalau nungguin undang-undang KUHP, undang-undang perbaikan atau usulan undang-undang perbaikan KUHP itu zaman kuliah dulu yang sudah diusulkan, belum selesai-selesai juga. Sementara persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, persoalan kurangnya pengadvokasian, persoalan minimnya pendanaan untuk perlindungan kita terhadap para kaum perempuan dan anak masih dikatakan minim. Sementara kita mencanakan beberapa kabupaten kota kita sudah ditetapkan kota layak anak. Sementara tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya selalu bicara perempuan dan anak. Ketika bicara perempuan pasti kaitan dengan anak. Masih memilukan ya. Lampung Timur viral senasional ya. Kemudian Kabupaten Pesawaran dan kabupaten-kabupaten lain. Ini kan membuat miris kita. Dan oleh sebab itu di periode 2019-2024 ini kami bersepakat ada kenang-kenangan undang-undang yang benar responsif dengan gender. Peraturan daerah yang responsif gender. Baik Mbak April, menarik sekali Mbak bicara peran perempuan di dunia politik di Lampung. Nah Mbak April, ini saya pengen tanya soal tadi kita bicara kuantitas, bicara jumlah. Nah sekarang kita coba bicara secara kualitas ini Mbak. Kalau oke kita ambil contoh di DPRD Provinsi Lampung. Sejauh mana sih Mbak suara dari anggota DPRD Provinsi Lampung yang dari kalangan perempuan ini berpengaruh Mbak di internal DPRD dalam mengambil sebuah kebijakan? Kalau tadi Mbak April bicara kita justru dengan peran politisi perempuan kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan, contohnya peraturan daerah yang justru berpihak pada perempuan dan anak misalnya. Kira-kira seperti apa sih Mbak di DPRD Provinsi Lampung contohnya saja suara dari politisi perempuan sendiri Mbak? Silakan Mbak. Iya, sebenarnya yang mau melakukan penilaiannya bukan kita dari DPRD, bukan kita anggota DPRD atau anggota parlemennya, tapi masyarakat yang akan menilai, ya kan, apalagi teman-teman pers. Teman-teman pers itu kan sangat bermitra dengan kita, dalam arti bermitra yang positif ya. Artinya tentu teman-teman wartawan itulah yang bisa, teman-teman pers juga yang bisa membuat suatu penilaian. Suatu penilaian
anggota Dewan Perempuan yang aktif yang mana gitu kan, Ya, anggota Dewan yang sedang yang mana, dan anggota Dewan yang vokal yang mana. Saya pikir teman-teman Dewan lebih tahu. Tapi jujur saja saya sampaikan tadi, ya. alhamdulillah saat ini ya memang belum 1 tahun sih usianya, belum tahun usia kami, baru September bulan depan baru 1 tahun sejak pelantikan. Tapi ketika kami ditempatkan di alat kelengkapan Dewan, kami baru mulai bekerja secara aktif. Ya teman-teman Dewan mungkin bisa lihat ya, kalau tempo hari di zaman 2014-2019 teman-teman Dewan itu kayaknya setiap hari dia mewawancarai anggota Dewan Perempuan yang lalu. Nah, akhirnya lama-lama anggota Dewannya capek juga karena masih banyak yang belum siap gitu, masih belum siap untuk menghadapi teman-teman pers juga gitu. Nah, sekali lagi bahwa kalau untuk penilaian Anda pada masyarakat pers atau masyarakat lainnya, tapi di internal kami meyakini bahwa dengan teman-teman perempuan kami bisa membuat suatu jaringan, suatu grup, suatu komunitas. Dan apa sih persoalan ini? Kami koordinasikan dengan teman fraksi. Tak ada fraksi, ada yang perempuan fraksinya, ketua fraksinya, ada wakil ketua fraksinya perempuan, bapak pemberdayanya perempuan, pimpinan Dewan Perempuan. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami bisa merasakan bahwa kita mempunyai suatu berkiprah juga dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang ada di internal kami. Baik Mbak April, kita masuk ke Mbak April nih, ngulas kiprahnya Mbak April sendiri nih. Kita coba, Mbak April kan di Kaukus Perempuan Politik Mbak ya, ketua, kemudian juga di PDIP. Nah kalau di PDIP sendiri seperti apa Mbak? Apa politisi perempuannya juga jumlahnya banyak dan juga aktif bersuara juga? Seperti apa Mbak kalau di PDIP sendiri? Ya saya sedikit ralat. Saya ralat PDIP, jadi bukan PDIP tapi PDI Perjuangan. Oh iya, PDIP. Kalau PDIP ada PDI Pembaharuan. Oke. Ya, kita PDI Perjuangan. Dan saya alhamdulillah kayaknya 4 periode di kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung sejak zaman Bro Hasan dulu sampai zaman Pak Sahrudin. Sampai dengan zaman Pak Sudin sekarang. Saya ada 4 periode kali. Dan PDI Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat konsen sekali terhadap aktivitas perempuan atau yang mengatasnamakan perempuan. Karena apa? Karena ketua umum kami sangat menghargai dan ide-ide dukungan terhadap program-program partai di bidang pemberdayaan perempuan adalah salah satu dukungan dari ketua umum kami. Bahwa kita sangat taat azas, taat dengan aturan. Sebagaimana saya sampaikan di awal, Undang-Undang Partai Politik menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen 30%. Terwakilan di partai politik 30%. Kita waktu verifikasi pendaftaran di KPU itu kan dilihat, dicocokkan antara nama dan orangnya, fisiknya. Kalaupun orang fisiknya berhalangan hadir, ya mungkin bisa dengan telekonferensi atau dengan video call membenarkan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pengurus daripada DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Jadi nggak hanya surat, tidak hanya SK yang diajukan, verifikasi faktual juga dilakukan. Dan dari 23 kepengurusan, kita 8 orang perempuan. 8 orang perempuan. Dan alhamdulillah 8 perempuan ini bisa mungkin saya sebutkan, itu ada saya, Bu Apriliati, ada Ibu Condrowati, ada Ibu Lesti Tri Utami, ada Bu Maisari Berti,
ya bukan orang-orang yang ujuk-ujuk gitu, orang-orang yang memang dari awal, dari ranting PAC sampai ke tingkatan DPD. Dan DPD partai juga memberikan keleluasaan pada kami yang perempuan untuk melakukan program-program. Ya, program-program yang dikeluarkan dari ide kaum perempuan, kemudian tinggal saja pelaporannya di tingkat tataran pleno partai atau rapat pleno yang kami sampaikan. Ya, baru-baru ini saya beberapa kali meeting dengan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai, Ibu Sri Rahayu, yang juga anggota DPD DPR RI, ya, Komisi yang bidangnya Perempuan dan Anak, yaitu ya dalam amanat beliau yang merupakan amanat daripada Ibu Ketua Umum, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini apa yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan? Apa yang bisa dilakukan? Sedikit aja atau sebesar apapun itu merupakan sumbangsi daripada kaum perempuan. Kami menggalakkan membuat dapur umum, ya, dapur umum di tiap kabupaten kota dan provinsi yang diinakkodai oleh Badan Penanggulangan Bencana, DPD, yang ketuanya perempuan juga, bekerja sama dengan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan wakil-wakil lain. Kita mengadakan buka dapur umum dengan iuran sukarela. Kita bisa membuat takjil, kita bisa membagi beras, kita membagi nasi kotak, kita memberi santunan, pesanan dilakukan oleh para kaum perempuan DPD PDI Perjuangan. Dan ketua kami sangat menghargai kinerja daripada pengurus-pengurus DPD partai dan terutama yang berkaitan dengan program-program di bidang pemberdayaan perempuan. Beberapa waktu lalu saya sempat di sela-sela tugas saya melakukan reses atau sosialisasi peraturan daerah, saya sempatkan dengan pertemuan dengan kelompok perempuan yang mana di situ saya sisipkan, saya selaku Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPD meneruskan turunan daripada perintah Ketua Umum, Wakil Ketua DPP dan kita di bawahan untuk menggerakkan kaum perempuan. Bagaimana caranya di masa pandemi COVID-19 ini ada ketahanan pangan dalam keluarga, ya, karena kita tidak bisa kita pungkiri pandemi COVID-19 ini meluluh lantakkan perekonomian, meluluh lantakkan, ya, termasuk peradaban, sehingga satu sama lain tadinya saling kenal, saling dekat dan pelan-pelan, ya, agak jarak yang memisahkan. Tapi kami berharap bahwa selain pemerintah membantu dalam hal bantuan tunai, bantuan non tunai kepada para saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, kami pun melakukan kegiatan-kegiatan lain sehingga paralel antara kegiatan pusat dengan kegiatan daerah dalam rangka membantu bibit, ya, bibit cabai, bibit kangkung, kemudian beternak lele. Beberapa kelompok kita ini kan paling tidak untuk membantu kaum perempuan yang ada di rumah, apalagi para suami-suaminya terdampak juga mungkin penghilangan mata pencaharian atau pemutusan hubungan kerja sehingga ekonomi jadi terganggu, sementara pemerintah melarang keras untuk aktivitas yang lebih banyak di luar, ya, dan daya beli masyarakat pun mengalami penurunan. Baik. Nah, Mbak April, menarik tadi Mbak April menyinggung sedikit soal kepemimpinan Bu Megawati. Nah, menurut Mbak April, dengan antusias dan animo yang cukup besar
di PDI Perjuangan mengenai kiprah politisi perempuan, apakah itu ada pengaruhnya juga Mbak April ya, karena ketua umumnya perempuan misalnya? Kita lihat partai lain sepertinya baru PDI Perjuangan dan ada satu partai baru PSI, ada Mbak Grace Natali. Nah, kira-kira apa memang ada pengaruhnya Mbak ya? Karena ini ketua umumnya perempuan, kemudian kita merasa bahwa kesempatan kita sepertinya lebih terbuka lebar nih untuk bagi perempuan untuk berkiprah di dalam PDI Perjuangan sendiri. Gimana Mbak April? Saya pikir siapapun ketua umumnya, dia akan mempunyai program-program yang baik-baik, ya, atau program yang baik-baik. Nah, persoalan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum kami yang menjadi panutan buat kami kader-kader partai dan tokoh-tokoh partai, karena yang pertama ketua umum kami memang dia konsen sekali terhadap persoalan-persoalan perempuan, dan hasil kami kemarin koordinasi kunjungan kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah Presiden Jokowi sangat respons sekali dan menganggarkan dana tambahan untuk menangani, untuk menyikapi persoalan-persoalan kekurangnya minimnya dana dan sebagainya di Dinas Pemberdayaan, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mendengar juga daripada apa yang disampaikan dalam pidato-pidato politik, pidato-pidato lain oleh ketua umum kami. Kemudian yang kedua, ketua umum kami jadi panutan kami adalah orang yang mempunyai sikap yang apa ya, kalau saya bilang kekeh. Ya kalau gitu ya gitu. Ya, saklek, tidak mancela-mencela gitu. Nah, artinya ini merupakan suatu panutan juga buat kami bahwa kita harus bersikap seperti ini. Kenapa? Ada sejarah, ada persoalan. Saya bilang siapa lagi yang akan memikirkan para perempuan kalau bukan perempuan? Kan gitu. Artinya cemeti, apa dorongan, baik melalui regulasi maupun melalui finansial yang dilakukan oleh ketua umum kami, ini membangkitkan kami bahwa ayo kita sama-sama saling bahu-bahu. Kapan lagi mumpung ada kesempatan, kan gitu. Karena apa? Karena kita punya pemikiran bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum kami sejalan dengan visi misi partai dan sejalan dengan amanat-amanat dari hasil Kongres Munas pun rakernas yang selama ini dilaksanakan di tingkat. Oke. Mbak April, nah sekarang kita bicara regenerasi politisi perempuan di Provinsi Lampung, Mbak. Kan Mbak April dengan banyak politisi perempuan yang sudah senior, gimana sih Mbak kalau yang muda-muda sekarang ini Mbak? Kiprahnya seperti apa, kemudian juga bagaimana animo untuk masuk partai, termasuk di PDI Perjuangan, animo untuk mencalonkan diri di legislatif, seperti apa Mbak kalau kiprah perempuan muda di dunia politik di Lampung? Ya, kita kan punya strategi masing-masing dalam hal perekrutan. Ya kalau di DPP ya itu kan strateginya katakanlah menjaring artis-artis, kan kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau di pusat ya tingkat pusat, apapun partainya. Tapi kalau di Provinsi Lampung, katakanlah saya nggak bicara masalah partai lain gitu. Saya bicara masalah partai saya. Ya kita mempunyai strategi kiat-kiat gitu. Kiat-kiat bagaimana untuk merekrut daripada misalnya kelompok milenial. Nah, kelompok milenial ini yang cukup signifikan juga angkanya. Angkanya. Kemudian yang kedua kelompok misalnya kelompok tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kita rekrut. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tarik mereka untuk menjadi pengurus atau menjadi anggota dari suatu badan, ya, ada badan atau departemen yang ada di PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Ya, kalau misalnya
milenial, anak-anak muda, mungkin kita masuk kepada tatanan di subbagian wakil ketua bidang pemuda. Ya. Kemudian kalau dia misalnya ke tokoh agama, nanti larinya mungkin ke Baitul Muslimin. Ya. Kemudian lagi ada misalnya Banteng Muda Indonesia. Ada lagi Taruna Merah Putih. Itu sayap-sayap badan-badan partai yang memang kita persiapkan, ya isinya kaum-kaum anak-anak muda, kaum-kaum yang masih, saya katakan muda ya kayaknya ya di bawah 40 tahun lah. Karena apa? Generasi tadi Mbak ya? Ya, generasi milenial. Dari sisi mengikuti aplikasi teknologi, mereka bisa mengikuti, kan gitu. Karena kita nggak bisa, kalau yang udah 50 tahun ya ya untuk kecepatannya, untuk kecepatan aplikasi menggunakan media sosial, mungkin kaum teman-teman adik-adik yang milenial ini yang lebih cepat, lebih cepat. Nah, kemudian idealisnya masih bagaimana untuk mengaktualisasikan diri, ya, mengaktualisasikan diri. Saya ini sebenarnya bisa ini loh. Saya akan coba sumbangkan pemikiran nih untuk ini gitu. Jadi berpikir untuk ke arah yang lebih berat dalam arti menyikapi suatu persoalan dengan hitung-hitungan, saya bahasakan seperti itu. Idealisme mereka masih murni. Sementara kalau yang kita ini sudah mungkin ya penasehat mereka lah, penasehat atau konsultan mereka lah, kira-kira seperti itu. Karena ya kita kan ya nggak boleh juga sombong. Ya kebenaran terlahir dahulu, makan garam makan asamnya udah lebih dulu lah kira-kira. Tapi kalau untuk sains, teknologi, kemudian mobil, kita akui untuk adik-adik kita muda yang kaum milenial ini yang kita sangat harapkan untuk partisipasi sebesar-besarnya. Kalau menurut Mbak April, potensi ke depan kira-kira cerah nggak sih Mbak April untuk kiprah politisi perempuan yang muda nih Mbak? Kira-kira ke depan seperti apa sih Mbak? Bakal banyak atau seperti apa? Ya, saya optimis. Saya optimis kiprah para politisi perempuan muda ke depan akan bisa bertambah. Karena apa? Selain ada peluang diberikan melalui regulasi, melalui kaderisasi di tingkat partai, saya melihat bahwa adik-adik atau anak-anak wanita ke depan dia sudah berpikir yang kalau Pentiumnya ada Pentium. Pentium 5,5. Iya, artinya bukan 4.0 lagi, mungkin sudah 5.0 juga. Cuman artinya yang saya maksud bahwa mereka sudah melihat sekarang ini kita boleh melakukan aktivitas, kita boleh berpartisipasi politik, kita boleh dong melakukan menjual. Nah, menjual dalam hal ini yang saya maksud adalah menjual potensi diri, menjual potensi diri. Kalau potensi diri kita tidak jual, siapa yang tahu? Gitu. Siapa yang tahu? Nah, alhamdulillah saya mengkoordinir fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Lampung dan mengkoordinir daripada teman-teman di Kaukus Perempuan Politik maupun Kaukus Perempuan Parlemen. Saya dorong, saya kaderisasi, gantian deh jadi juru bicara gantian. Saya bilang saya 2014, 2019 tuh kayaknya capek orang lihat saya terus. Gitu. Sedikit kita kan dikit tiap hari. PDIP-nya perempuannya. Sekarang 8 perempuannya. Ya, itu untuk internal saya. Kemudian di Bapemda karena sudah campur dengan partai-partai lain, kita juga beneran saya wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD. Saya kaderisasi juga, yuk kita suruh
suruh jadi juru bicara, suruh jadi ketua pansus, suruh jadi sekretaris pansus. Jadi pelan-pelan dikasih tanggung jawab ya. Pelan-pelan, dikasih pelan-pelan. Jangan kita one man show, jangan one man show. Ya karena ada kalanya kita ambil alih juga kalau dalam keadaan, tapi kan untuk memberikan pendapat, untuk memberikan pernyataan, kadang teman-teman wartawan tanya kepada saya, aduh jangan tanya saya, tanya ini itu, tanya ibu itu, tanya, biar semuanya muncul kan gitu, biar semuanya kan muncul di koran, jangan Bu April terus. Kadang-kadang udah saya kasih teman-teman biarin, termasuk untuk merekomendasikan teman-teman anggota DPRD di Provinsi Lampung. Saya kasih pesan, saya kadang pendekatan dengan fraksi-fraksi lain atau dengan teman-teman lain. Dah sekretaris pansusnya ini, wakil ketua pasti kita bermain juga. Saya mau menonjolkan kaum perempuannya. Ya. Gitu. Jadi saya bikin opini dulu. Nanti ada rapat pansus ini, saya minta, padahal bukan partai saya, orang lain sih. Tapi nggak apa-apa. Kita dorong perempuan-perempuan. Ya mudah-mudahan ya masuk 4 tahun lagi lah kurang lebih ya. 4 tahun lagi pemilihan 2024. Artinya dengan seringnya kita mendorong-dorong mereka, sering-sering mempublish mereka, mendekatkan mereka dengan teman-teman pers, ya kan pelan-pelan kan mereka kan nanti akan mengasah diri juga. Mengasah diri mengasah diri kemudian menjual potensi diri. Malu dong kalau nanti ada wartawan nggak bisa jawab misalnya. Atau malu dong nanti kalau jadi narasumber bisa kan kira-kira kayak gitu. Jadi kita kasih persiapan dulu. Jadinya dengan membranding mereka pelan-pelan ya kita harapkan nanti ini akan diketuk tularkan di dalam partai politik masing-masing. Ya. Baik Mbak April. Nah Mbak April sendiri sejak tahun berapa Mbak April ya berkiprah di dunia politik di PDI Perjuangan, kemudian apa rencana pensiun, apa kapan gitu, atau tidak ada rencana pensiun, gimana Mbak April? Iya, ya kalau kita di partai ini kan nggak ada istilah pensiun dan nggak ada uang pensiunnya. Gitu. Dari sebelum menikah atau ini Mbak April di dunia politik berkecimpung? Aduh saya itu Mbak April? Ya saya dulu sebelum masuk ke dunia politik ini saya dulu lawyer. Lawyer ya. Oh ya. Ya pengacara, advokat itu dari tahun 1991. Ya. 1991 saya magang. Baru nanti sah dilantiknya baru 1993. Oke. Tidak dilantik dengan di tingkat Ketua Pengadilan Tinggi. Ya. Kemudian SK Mahkamah Agung, SK Menteri Kehakiman baru tahun 2000. Nah, kemudian sejak zaman era Pak Sahrudin tempoh hari, saya direkrut menjadi Wakil Ketua Bidang Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Yang kerjaannya nangani kasus-kasus wong cilik, kasus buruh, kasus pasar, kasus nelayan. Ya, dengan masuknya di situ, ya kemudian ada rekrut untuk ini, betul. Pencalekan. Nah, ya kita adu nasib Pak, kita mendaftarkan untuk menjadi anggota dewan. Nah, pasnya 1 September 2014 saya resign ya. Saya cuti sementara karena dalam peraturan bahwa anggota dewan tidak boleh merangkap dengan pekerjaan notaris, pekerjaan lawyer, nggak boleh merangkap. Dengan demikian ya saya udah 2 periode ini nggak berpraktek sebagai pengacara dalam arti pengacara yang aktif untuk mendampingi. Nggak mungkin kan bisa mendampingi. Tapi ya paling ya, hanya kalau orang konsultasi masa kita nggak layani ya. Apalagi konsultasinya per telepon, Bu April saya ini dapat digugat cerai misalnya, digugat kamu gini sama siapa, sama si ini, aduh saya lagi nggak bisa lo berpraktek, jadi gimana dong Bu April? Nah, udah saya kasih referensi saja, temuin ini ya, paling seperti itu. Nggak mau konsultasi dulu, monggo ya kita konsultasi ya itu tadi kebanyakan konsultasi kepada persoalan ketenaga kerjaan, persoalan bantuan hukum, nah itulah
yang kami jual, yang saya jual ya itu, saya punya itu gitu, punya keahliannya itu. Iya, iya. Momen Mbak April, proyek bagi waktu di rumah gimana Mbak April? ya sekali lagi bahwa kita yang mengatur waktu. Sekali lagi kita yang mengatur waktu. Jangan waktu yang mengatur dan mengejar-ngejar kita. Gitu. Satu hari itu 24 jam. Ya. 24 jam itu terbagi lagi dengan menit dan detik. Yeah. Nah, tadi teman-teman Tribun juga saya bilang, oh dadak-dadakan sudah. Yeah. Tapi alhamdulillah, karena ya memang kebenaran ada waktu, Saya barusan tadi ada kunjungan kerja ke salah satu perusahaan dalam rangka urusan ketenaga kerjaan. Yeah. Kemudian di DPD juga ada terima aspirasi buruh tadi masalah rancangan undang-undang Cipta lapangan kerja ya. Kemudian Adinda tadi telepon WA Kiki ya. Kiki. Dari Tribun konfirmasi. Aduh saya bilang apa materinya apa, temanya apa. Oke ya. Kemudian saya juga mesti harus mempersiapkan diri mau perjalanan dinas. Nah, kembali ke persoalan bagaimana cara kita mengatur waktu, saya bilang sepanjang semua itu terprogram, ya, terschedule, kita yang akan atur, kita akan bangun jam berapa, kemudian yang akan kita kerjakan apa dulu, setelah itu apa dulu. Yang paling penting kan sekarang bagaimana kita memanage waktu, kemudian bagaimana keterbukaan kita dengan orang rumah. Ya, keluarga. Ada ya istri adalah pendamping suami dan ibu dari anak-anak. Apalagi di masa pandemik ini, belajarnya daring, ya kadang-kadang diganggu juga kan kita. Kadang-kadang diganggu juga sama anak-anak, nanyain PR dan sebagainya. Tapi nggak ada waktu jarak yang memisahkan, nggak ada waktu yang membatasi kita kan. Bisa kapan saja, WA bisa, video call bisa, ya. Dan keterbukaan, ya, dan keterbukaan kita sama anak, ya. Sekarang kita posisi di mana kita share kepada keluarga bahwa kita sedang melakukan aktivitas, webinar dengan Tribun, misalnya, ya, kirim tuh. Terus saya kirim tadi, saya sedang melakukan rapid test, akan ada kunjungan keluar, jadi harus siap juga gitu kan. Kita kirim ke keluarga, saya posisi lagi rapid test. Begitu juga anak, begitu juga keluarga. Begitu anak, begitu juga keluarga yang lain. Oh, lagi main basket. Oh, mami lagi apa gitu. Komunikasi yang penting kualitas pertemuan, bukan kuantitas pertemuan. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam keluarga. Ada hari senggang kayak kemarin ya, long week. Nah, kita ajak aja lah jalan-jalan hanya sekedar keliling puter-puter, nongkrong, minum es degan atau makan apa di pinggir jalan ya, atau makan apa gitu. Jadi nggak perlu kuantitas, yang penting kualitas. Kualitas diutamakan, keterbukaan diutamakan, ya. Komunikasi tadi. Manage waktu. Jadi komunikasi, keterbukaan, kemudian pertemuan yang berkualitas, manfaatkan kalau ada libur langsung. Oh iya. Baik. Mbak April, kita masuk di penghujung webinar kita Mbak April. Kita pengen tahu sedikit Mbak April, sosok idolanya Mbak April, politisi perempuan. Kalau Mbak April sendiri apa ya? Siapa ya Mbak ya? Di luar negeri mungkin ada? Atau di Indonesia? Bu Mega tentunya mungkin idola. Oh iya. Kalau idola di Indonesia ya pastilah ketua umum kami lah. Jadi idolanya. Tapi kalau di luar tuh saya senang melihat Margaret Thatcher sama Hillary Clinton. Oke. Kenapa saya senang dengan Hillary Clinton? Ya, dia juga backgroundnya pengacara kan. Oke. Jadi sama ya dengan Mbak April. Iya. Menurut Mbak April apa yang menginspirasi dari mereka Mbak? Maksudnya? Yang menginspirasi dari mereka buat Mbak April apa Mbak ya? Ya, saya pikir kalau Margaret Thatcher dengan ketegasannya dengan apa ya? Saya melihat performa keibuannya ya dalam menyikapi apa persoalan politik di apakah untuk negaranya ataupun dunia gitu. Kemudian kalau dengan Hillary Clinton ya mungkin saya tertarik karena ini
pengacara yang bisa Ya. ya bisa menjadi itu ya kan karena ada sesuatu yang ada klasifikasi di dunia pengacara itu ya. Pengacara itu bisa terkenalkan dengan sains ya, dengan sains keilmuannya ya. Kemudian dengan penampilan, performannya ya, penampilan ya. Kemudian dengan finansialnya gitu ya. Ya, saya melihat figur Hillary itu waktu kalah dengan kemarin. Juga baja Mbak ya, waktu kalah Pilpres ya. Waktu kalah itu saya melihat, waduh, begitu ada ya, suka kita lihat juga di tayangan-tayangan itu yang bapak-bapak juga berani tonjok apa layar TV-nya karena kekecewaan gitu terhadap apalagi yang kita perempuan gitu. Kira-kira. Jadi ke mentalnya yang tidak tidak cengeng atau tidak melankolis gitu. Saya melihatnya seperti itu. Baik. Mbak April, terakhir sebelum kita tutup, pesan-pesan Mbak April untuk kaum muda, perempuan muda agar mau dan animonya bagus untuk berkiprah di dunia politik. Silakan Mbak April. Ya, yang pertama saya sampaikan kepada para kaum muda, kaum milenial, khusus kepada kaum perempuan, marilah kita mengisi pembangunan ini dengan kemampuan, dengan keahlian yang ada, ya, dengan sportif. Nah, dikarenakan negara sudah memberikan lampu kepada kaum perempuan untuk berkiprah di semua ranah, tidak hanya ranah politik, ranah eksekutif atau ranah lain. Mari kita rebut, mari kita sambut. Rebut tiket itu dalam arti untuk kita bukan mau menyaingi kaum laki-laki, kita bukan mau berkompetisi, tapi kita bisa loh berbuat mengisi pembangunan, berbuat sesuatu itu yang bisa melampaui apa yang dilakukan apabila diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Kemudian yang terakhir kepada para anak muda, para kaum milenial, pada kaum perempuan juga, mari kita asah kasih dan asuh. Mari kita asah potensi yang ada di dalam diri kita. Mari kita menjual potensi yang ada di dalam diri kita. Tanpa adanya upaya-upaya itu, orang tidak akan tahu. Ya. Tidak akan tahu kalau kita tidak berani menunjuk saya siap jadi ketua panitia, orang tidak akan tahu. Tapi mari kita berupaya untuk melakukan sesuatu itu dengan berani menyampaikan yang benar dan jangan takut dikritik apabila ada kesalahan. Baik, Mbak April, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini 1 jam lebih dan sepertinya rekor, Mbak, di webinar kami berbincang-bincang dengan Mbak April, seru banget. Dan Mbak April juga nggak pelit-pelit informasi, berbagi dengan kami, dengan para Tribuners. Ini disiarkan secara live, Mbak, di Tribun TV Lampung di Facebook. Nanti bisa ditonton juga oleh Mbak April. Terima kasih sekali lagi Mbak April, sukses selalu atas kiprahnya di dunia politik, di dunia legislatif maupun di dunia partai politik di PDI Perjuangan. Salam buat keluarga Mbak April, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak April. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber politisi perempuan di Lampung, Mbak Apriliati yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung. Semoga ada banyak hikmah dan manfaat yang bisa Tribuners ambil, khususnya para milenial, khususnya lagi kaum perempuan muda di Lampung yang ingin ke depan berkiprah di dunia politik. Baik, kita akan bertemu lagi di acara Suara Demokrasi Rakyat pekan depan, masih di jam yang sama pukul 15.00 bersama saya Yoso Mulyawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.